Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Henny Momongan. Doa dan harapan saya, kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, dan tetap bersukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang telah datang ke dalam dunia dan memberi arti hidup yang sesungguhnya. Inilah kami umat-Mu yang datang di hadapan-Mu, sebab Engkau Yesus terang kehidupan. Sinarilah kami dengan cahaya kasih-Mu dan kuasa firman-Mu, sehingga kami mampu memaknai arti hidup ini menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 akan menjadi bahan perenungan kita dengan judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, berdasarkan bacaan Bilangan 9 ayat 15 sampai 23, maka kita dituntun dengan tema berjalan menurut titah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, nama bilangan berasal dari bahasa Yunani, aritmoil, dan Latin numeri. Sedangkan dalam bahasa Ibrani nama ini diambil dari kata-kata pertama yang berarti di gurun. Kitab Bilangan adalah salah satu dari 5 kitab Taurat dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani Torah dan bahasa Yunani Pentateuch, yang ditulis oleh Musa. Kitab Bilangan banyak memuat daftar kelompok, jumlah orang atau sensus Israel. Namun yang dicatat hanya pria yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Belum termasuk suku Lewi, perempuan, dan anak-anak. Dan kitab Bilangan juga menceritakan tentang riwayat perjalanan orang Israel di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita dikisahkan pengalaman umat Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka berjalan melalui padang gurun
selama kurang lebih 40 tahun menuju negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, dalam perjalanan di padang gurun, mereka berpindah-pindah tempat, disebut nomaden. Mereka mendirikan kemah suci yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir menyatakan penyertaannya atas umatnya. Ia hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api. Keduanya menjadi penuntun bagi umat Israel. Pada waktu siang ada tiang awan di atas kemah suci untuk menuntun dan melindungi pada siang hari. Dan pada waktu malam, tiang awan itu tampak seperti api yang menjaga dan menerangi pada malam hari. Begitulah caranya Israel belajar mempercayai dan mengikuti petunjuk dan ketetapan Tuhan. Melalui tiang awan, Allah memberikan isyarat apakah mereka harus melanjutkan perjalanan atau tetap tinggal. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi pada saat awan naik dari atas kemah, mereka harus melanjutkan perjalanan. Lalu saat awan berhenti, mereka pun berhenti berjalan dan mendirikan kemah. Demikian umat Israel harus menaati petunjuk Tuhan dan mengikuti kehendaknya melalui perkataan hambanya Musa, supaya mereka boleh memasuki suatu negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Allah tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi juga janji penyertaan dan perlindungan bagi umat Tuhan secara langsung. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita maknai melalui bacaan kita saat ini? Hal yang pertama, Tuhan selalu hadir menyertai kita di setiap waktu, baik siang maupun malam, pun di setiap musim kehidupan kita. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita mau membuka hati dan kehidupan kita dan membiarkan Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita akan merasakan benar-benar hidup kita dituntun dan dibimbing dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, kita tidak akan merasa takut dan khawatir akan hari esok dan masa depan kita. Dan kita tidak perlu takut untuk setiap hal yang terjadi di hidup kita. Dan kita harus ingat bahwa kehadiran Tuhan tidak hanya di saat kita mengalami keadaan baik, tetapi juga Tuhan hadir di saat kita dalam keadaan yang tidak baik, di saat kita dalam pergumulan, di saat kita dalam penderitaan dan dalam kesesakan. Justru dalam kelemahan kita, dalam segala ketidakberdayaan kita, ketika kita benar-benar bergantung pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa dengan iman, maka di sanalah Tuhan bertindak menyatakan kehadirannya, kuasanya yang ajaib dan penuh mujizat. Bahkan Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi berkat. Saudara-saudara, hal yang kedua, untuk mengalami kehadiran Tuhan jangan kita lupa bahwa hal yang terpenting adalah kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan rajin berdoa, rajin beribadah, tekun belajar dan merenungkan firman-Nya, menjadikan hubungan kita semakin akrab dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengerti dan semakin memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semakin peka mendengar suara Tuhan, sehingga kita tidak hidup menurut kehendak kita sendiri, melainkan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, sebagai orang beriman kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan baik dan bijak. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bersama keluarga, dan ada waktu untuk beristirahat. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk berjuang melangkah maju dengan iman bersama Tuhan dan untuk menaati
setiap perintah dan ketetapan Tuhan, supaya kita dapat menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup yang penuh berkat, bahkan hidup yang berkelimpahan yang disediakan oleh Tuhan. Asalkan kita harus bergerak maju, kita harus berusaha dan bekerja keras, tidak boleh berpuas diri lalu diam dan tidak berbuat apa-apa lagi. Jangan jadi orang malas bekerja, tidak mau berusaha, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Bangsa Israel, mereka terus bergerak maju dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk menikmati hidup yang penuh berkat dan kelimpahan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya pun harus bergerak maju, berusaha dan berjalan bersama Tuhan. Karena hidup beriman memang harus maju. Hal yang keempat, dalam segala sesuatu kita harus belajar sabar menunggu kesempatan yang baik dan tepat. Umat Israel pun terkadang harus menunggu beberapa hari atau 1 bulan atau juga lebih dari itu. Tuhan ingin mereka betul-betul siap baru melanjutkan perjalanan. Seringkali dalam merencanakan sesuatu kita ingin buru-buru mewujudkannya, padahal situasinya belum tepat. Sekarang banyak orang kehilangan rasa sabarnya, menginginkan segala sesuatu serba instan, harus segera terlaksana. Bahkan dalam pelayanan gereja pun ditemukan ada orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tentu saja sikap seperti ini tidak akan menolong gereja untuk berkembang dengan baik. Yang terjadi justru memicu perpecahan. Jadi kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan sambil terus berdoa dan bergumul adalah hal yang penting. Menunggu bukanlah hal yang salah dan juga bukanlah suatu kegagalan. Karena itu, jika sesuatu yang kita harapkan dan rencanakan belum dapat terwujud, kita harus menunggu dengan sabar dan jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Hal yang kelima, belajar dari bangsa Israel, di mana hampir seluruh generasi yang lahir di Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan karena ketidaksetiaan mereka terhadap ketetapan dan perintah Tuhan. Ingatlah bahwa Allah adalah setia. Ia akan selalu menyertai kita, menolong kita dalam segala keadaan hidup kita. Karena itu kita pun harus setia dan taat kepada kehendak Tuhan, supaya kita semua boleh menikmati masa depan yang baik, hidup yang penuh berkat dan kelimpahan oleh kasih karunia Tuhan. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang taat dan setia kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ingatkanlah kami untuk senantiasa hidup taat dan setia kepada kehendak-Mu, setiap perintah dan ketetapan firman Tuhan. Dengan menyadari bahwa Tuhan Allah selalu hadir, menyertai, menuntun, membimbing, memelihara, bahkan menyediakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan senantiasa terus memberikan kami semangat dan sukacita menjalani hari-hari hidup ini dalam pimpinan dan tuntunan kuasa kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.